Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani dari kelas A. Di sini saya akan merangkum materi. Yang pertama itu ada yang namanya pengertian perkembangan individu. Jadi, perkembangan individu adalah proses perubahan yang berlangsung sepanjang hidup manusia, dimulai dari konsepsi hingga akhir hayat. Perubahan ini terjadi karena kematangan biologis dan pengalaman atau lingkungan. Dalam proses perkembangan terdapat dua arah. Yang pertama itu atau first itu evolusi. Evolusi adalah perubahan menuju kemajuan yang dominan di awal kehidupan. Yang kedua ada involusi atau perubahan menuju kemunduran, di mana dominan di akhir kehidupan. Kedua, proses utama dalam perkembangan. Jadi, perkembangan individu dipengaruhi oleh 3 proses yang saling berkaitan, yaitu biologis atau perubahan fisik dan kematangan tubuh. Adapun kognitif, perubahan dalam berpikir, bahasa, dan intelijensi. Ada juga yang namanya sosial atau emosional. Jadi di mana perubahan dalam emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Yang ketiga ada tahapan perkembangan manusia. Jadi perkembangan manusia dibagi menjadi beberapa tahap. Pertama, ada yang namanya prakelahiran. Kedua, ada yang namanya bayi. Ketiga, kanak-kanak awal. 4, kanak-kanak akhir. 5, remaja. 6, dewasa awal. Ke-7, dewasa madya. Ke-8 itu yang terakhir adalah lansia. Terus keempat, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan atau growth bersifat kuantitatif atau fisik. Jadi misalnya tinggi badan, berat badan, itu termasuk ke dalam pertumbuhan atau growth. Terus kemudian ada perkembangan development atau bersifat kualitatif. Jadi fungsi dan kemampuannya. Misalnya kemampuan berpikir, emosi, dan bahasa. Yang kelima ada perspektif atau lifespan development. Jadi perkembangan manusia dilihat sepanjang rentan kehidupan dengan karakteristik, yaitu yang pertama berlangsung seumur hidup, 2 bersifat multidimensional atau fisik, kognitif, sosial, emosi, dan moral. Ketiga itu ada multidirectional atau tiap aspek berkembang dengan arah berbeda. Yang keempat ada plastis, yaitu dapat berkembang melalui stimulasi. Yang kelima ada dipengaruhi sejarah. 6, yang terakhir adalah kontekstual atau dipengaruhi lingkungan dan situasi. Selanjutnya ada pengaruh dalam perkembangan. Jadi perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada faktor bawaan genetik ataupun faktor lingkungan atau psikososial yang menghasilkan perbedaan individu atau individual difference. Selanjutnya adalah tugas perkembangan. Jadi setiap tahap memiliki tugas perkembangan tertentu, yaitu jika berhasil, individu merasa bahagia dan berhasil. Jika gagal, dapat menurunkan konsep diri dan menimbulkan masalah. Adapun peran guru dalam perkembangan peserta didik, yaitu guru memiliki peran penting antara lain inspirator dan motivator, memiliki empati terhadap siswa, pengelola pembelajaran, penguat perilaku positif, dan adapun memahami perkembangan peserta didik, membantu guru menyesuaikan metode pembelajaran, meningkatkan efektivitas belajar, and then adapun ranah perkembangan peserta didik. Di antaranya, perkembangan mencakup 4 ranah utama, yaitu pertama ada fisik atau kognitif, intelektual, dan bahasa. Adapun emosi, sosial juga termasuk ke dalam orang. Keempatnya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Selanjutnya ada inti utama.
Jadi perkembangan individu adalah proses kompleks sepanjang hidup yang dipengaruhi oleh faktor biologis, kognitif, sosial, emosional, serta lingkungan. Pemahaman tentang perkembangan ini sangat penting, terutama bagi pendidik.